kita berkumpul untuk akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang. Sebab dengan salib sejuk Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Sebab dengan salib sejuk Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memikul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Sebab dengan salib sejuk Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memikul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat.
yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib sujud Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundak. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisi. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tak kala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling benar, dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri sudah, mana mungkin harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri, kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan padamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9, Yesus jatuh. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia
dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari pastor. Saudara-saudari serta keluarga kita yang baik kita di hari-hari selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, yang demikian ibadat jalan salib kita telah selesai. Syukur kepada